Hai Lur, pernah nonton film yang berjudul ini? Ini salah satu film yang gue suka Lur, film Kanada yang bergenre drama ini dirilis pertama kali pada 31 Oktober 2019 di Kanada, yang mana disutradarai oleh Micheline Lentot, sutradara perempuan dari Kanada yang telah memenangkan berbagai penghargaan Lur. Salah satunya menjadi Best Piece Award di ajang Venice Film Festival lewat filmnya yang berjudul Sonnetin ya Lur. Gimana Lur, udah siap? Tancapkan udutnya dan ucapkan saja Lur, Bekicot. Bekicot. Suatu malam terjadi kecelakaan fatal yang misterius banget Lur pada seorang filsuf, dan bininya mendapat telepon malam itu lakinya akhirnya meninggal Lur. Esok hari banyak tamu datang melayat karena beliau seorang filsuf terkenal di kota Montreal, Kanada ini Lur. Bininya yang bernama Colette diperankan oleh Gabrielle Lazure nampak sedih dan hancur banget hatinya ya Lur. Dia nggak menyangka sama sekali akan menjanda secepat ini Lur. Colette sendiri adalah dosen filsuf di sebuah universitas terkemuka di Kanada ya Lur. Sama seperti mendiang lakinya itu Lur. Tak lama kemudian datang pula putri mereka yang bernama Gabrielle diperankan oleh Rosemary Pirault mencoba menenangkan sang nyokap saat itu Lur. Selama ini mereka berdua tak pernah berbicara karena nyokap selalu mencurigai kehidupan Gabrielle Lur. Ты его ненавидела. Не люблю лицемеров. Gabriel tak pernah terbuka dengan dirinya sendiri apa yang dilakukannya sendirian di rumahnya ya Lur. Oleh karena kejadian inilah mereka berdua berbicara untuk pertama kalinya Lur. Gabriel tinggal sendiri di rumahnya dan dia menderita penyakit yang disebut bulimia Lur. Tahu apa bulimia Lur? Gue lihat di situs Alo Dokter, bulimia semacam gangguan mental pada wanita dewasa atau remaja Lur, yang cenderung memaksakan memuntahkan makanan yang mereka makan dikarenakan ketidakpuasannya terhadap berat badan mereka ya Lur, dan ini sangat berbahaya, bisa mengancam nyawa ya Lur. Terlihat si Gabriel malam itu memuntahkan banyak makanan yang telah dimakannya Lur, dan dia selama ini menghadapi penyakitnya itu sendirian Lur. Suatu hari kota Montreal, Kanada ini menjadi tuan rumah konferensi filsuf tingkat dunia Lur, dan datang seorang filsuf dari Belgia yang bernama Josep diperankan oleh Lauren Lucas. Dia ini udah nikah Lur dan udah tua, dia punya 2 putri. Dia datang sendiri ke Kanada menghadiri acara itu ya Lur, dan hari itu acara diadakan di kampus tempat Colette mengajar Lur. Nah, karena ortunya seorang filsuf, Gabriel pun mencintai dunia filsafat juga ya Lur, sehingga hari itu dia juga datang bersama dengan pacarnya yang bernama Robin Lur. Dan saat Josep memberi pandangannya terhadap isu-isu dunia dan si Colette sempat berdebat dengannya, namun begitu dia sangat terpukau dengan pandangan filsafatnya si Josep Lur terhadap isu-isu yang sedang berkembang sekarang ini ya Lur. Berbarengan itu pula dengan Gabriel putrinya Lur, dia juga mengagumi pandangan dari si Josep Lur. Dia juga terpukau dengan Josep. Dia pun memendangi Josep sepanjang acara. Gabriel melihat cara berpikir Josep sama persis dengan mendiang bokapnya ya Lur. И когда я говорю «природа», очевидно, я говорю не о реках. Пора завершить ту дискуссию, которую мы развели. Я прочту вам последний отрывок из этих. И кажется трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. Usai acara, Gabriel dan pacarnya pun menemui Josep dan menyatakan kekaguman mereka terhadap Josep Lur. Dan saat pulang dengan sengaja, Colette menunggu Josep di tangga Lur, dan mereka saling menyanjung di situ, dan mereka pun berdebat kecil sebentar di bawah. Tapi di balik itu semua mereka saling mengagumi lewat acara tadi Lur, dan disitulah dia menyadari juga bahwa Josep ini punya kemiripan banget dengan lakinya Lur. Cara dia berpikir hampir persis dengan mendiang lakinya ya Lur. Dan malam itu terlihat di hotel, Josep ditelepon sama bininya yang juga udah tua Lur, dan terlihat mereka masih romantis banget ya Lur. Sementara itu malam itu juga si Gabriel dan pacarnya si Robin bergelut bebas Lur, namun Robin tampak kesal karena si Gabriel nggak melawan Lur, karena dia masih kepikiran sama bokapnya ya Lur. Dan si Colette yang belum terbiasa bobok sendiri terlihat menangis malam itu Lur. Dia masih merindukan sosok mendiang lakinya ya Lur. Dia benar-benar nggak kuat seperti ini.
Meski Gabriel ternyata punya rahasia yang sangat sensitif di sini lur, di mana dia mengejar Joseph dan kembali mengatakan kekagumannya dan dia ingin tinggal bersama Joseph di hotelnya. Nah, Joseph menolak itu lur. Meski Gabriel mengejarnya seperti itu ya lur, Joseph tetap tak mau dan dia meninggalkannya lur. Если у вас проблемы, сходите. Dan ternyata selama ini Gabriel punya profesi jadi cabe-cabenya para sultan ya lur. Malam itu dengan seorang sultan dari Belgia juga lur. Satu negara dengan si Joseph ya lur. Dari situ Gabriel mampu hidup mandiri tanpa orang tuanya dengan menjadi cabe-cabean lur. Oleh karena profesi ini pula dia menderita bulimia yang mana karena tuntutan profesinya itu lur. Dan pagi itu Colette tanpa memberitahu mendatangi hotel Joseph lur. Dia pun mendandani dirinya dan dia mengajak Joseph pergi makan-makan dan ngobrol lur. Namun Joseph sudah punya kegiatan lain saat itu lur. Akhirnya Joseph yang dingin ini meninggalkan Colette juga lur, sama seperti dia meninggalkan anaknya Colette si Gabriel lur. Dapat kita simpulkan nyokap dan putrinya mengejar orang yang sama di sini lur. Diam-diam Colette selama ini sering mengunjungi dokternya si Gabriel lur. Dia terus menanyakan tentang perkembangan bulimia yang diidap oleh putrinya itu lur. Disinilah digambarkan bagaimana kasih sayang seorang nyokap terhadap putrinya walaupun mereka nggak saling sapa ya lur. Dan malam itu saat Joseph sedang santai ngopi di warung kopi Mang Jaja, dia ditelepon oleh Gabriel yang juga berada di situ ternyata lur. Capek terus menerus dikejar-kejar sama si Gabriel, akhirnya dia pun menerimanya ya lur. Dan mereka mengobrol dilanjut dengan berdansa malam itu lur. Terlihat sekali wajah Joseph sama sekali nggak senang dengan sosok Gabriel ini ya lur. Walaupun dia masih muda lur. Dan Gabriel pun maksa mau ikut ke rumah Joseph dan ingin nginap di rumahnya lur. Dan Joseph yang sedikit oleng saat itu pun membawanya ke rumah. Semua dilakukan agar Gabriel tak lagi mengejarnya ya lur. Nah, bisa ditebak lur, malam itu Gabriel pun ngajaknya cikipiu. Dia pun dengan cara memaksa ya lur, namun Joseph menolak lur. Dan karena terus-menerus akhirnya dia ngusir si Gabriel dari rumahnya lur. Dan Joseph yang berhati lembut ini benar-benar merasa nggak enakan sama dia ya lur. Usai ngusir Gabriel secara kasar seperti itu lur. Черт, этого не может быть. Dan usai Gabriel pergi, dia pun video call dengan bininya lur, di mana Joseph mempertanyakan keberadaan bininya dan terlihat Joseph curiga kalau bininya bukan di rumah mereka lur. Dan esok harinya Joseph yang merasa bersalah ngusir Gabriel, akhirnya dia mendatangi rumah Gabriel lur. Nah, baru aja buka pintu dia langsung aja dicikipiu sama si Gabriel lur. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nolak, nggak bisa apa-apa gitu ya lur. Hingga akhirnya mereka pun bergelut. Joseph pun mau nggak mau akhirnya melawan si Gabriel lur. Pergeludan kelas bantam pun terjadi ya lur. Dan malang nasibnya Joseph lur, di mana si Robin pacar Gabriel datang dan memergoki mereka lur. Nah, dia marah besar hingga akhirnya mereka bertengkar dan ribut ya lur. Usai dilerai sama Gabriel, akhirnya Robin pun mengusir Joseph lur. Kali ini dia yang diusir, semalam kan dia yang ngusir lur. Malam itu Gabriel pergi ke rumah nyokap lur. Dia curhat ke nyokap kalau dia ribut dengan Robin. Namun dia tak mengatakan kenapa dia ribut, sehingga nyokapnya si Colette tak tahu ada sangkut pautnya dengan Joseph ya lur. Nah, inilah awal mula kedekatan nyokap dan putrinya ini lagi lur. Sementara itu di saat yang sama pula si Joseph yang malu tertangkap basah sama si Robin tadi itu merasa dirinya benar-benar hancur martabatnya ya lur. Kredibilitasnya sebagai filsafat dunia dipertanyakan dengan cara seperti ini lur. Dengan status guru besar filsufnya yang mulai dikagumi banyak orang, tiba-tiba reputasinya hancur karena Gabriel dalam waktu semalam lur. Dia memilih menenangkan dirinya dengan menyewa sebuah taksi mengantarkannya ke sebuah tempat yang jauh banget lur. Dan dia pergi ke situ tanpa tujuan sama sekali, hanya untuk nenangin dirinya di sana ya lur. Dan si Gabriel benar-benar apes lur. Dia mencoba minta maaf ke Robin, namun Robin tak menerimanya. Dia pun memutuskan akhirnya putus lur.
Dan si Hosep menginap di hotel yang ditunjukkan oleh si supir kepadanya lur, karena Hosep nggak tahu daerah itu ya lur, daerah apa itu lur. Dan Hosep pun kembali video call dengan bininya ngabarin dia pindah hotel. Tujuannya si Hosep tentu kalau terjadi apa-apa dengan dirinya bininya akan tahu ya lur, begitu lur. Makanya dia update terus kabarnya. Biasanya orang-orang filsuf itu emang memiliki cara-cara yang tak terpikirkan oleh kita untuk sesuatu ya lur. Namun sayangnya si bini cuek banget lur. Dia nggak pernah ngabarin kondisinya ke Hosep, dan Hosep pun semakin merasa bininya kok semakin jauh dari dirinya semenjak keberangkatannya ke Kanada ini. Pasti ada sesuatu pikirnya lur. Dan Gabriel meski pikirannya lagi kacau, dia tetap melakukan profesinya itu sebagai cabe ya lur. Usai dari situ esok malam si Hosep melanjutkan perjalanannya yang tak tentu arah dengan mencari tumpangan di jalan ya lur. Namun Hosep malam itu benar-benar sial lur. Dia numpang sama seorang emak-emak. Dia adalah Jacqueline. Malam itu dia sedang ngambek dan kabur dari rumahnya karena tengah ribut sama lakinya ya lur, dan nggak konsen nyetir lur. Akhirnya karena itulah mereka pun akhirnya nabrak bibir jalan dan mobil pun akhirnya macet, nggak bisa nyala lagi lur. Ditambah lagi nggak ada sinyal HP di daerah itu. Jacqueline pun semakin emosi banget hingga membanting HP-nya lur. Nah si Jacqueline pun akhirnya pergi ya lur. Pagi itu si Hosep tinggal sendirian lur. Dia pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya berbagai tempat disinggahinya lur, hingga akhirnya Hosep kehabisan uang. Dia pun panik lur, nggak tahu lagi apa yang akan dilakukannya ya lur. Dan dia benar-benar oleng banget malam itu usai minum lur, sehingga dia nggak sadar dia telah bobok di sebuah rumah sama si orang emak-emak lur. Dia pun bingung kenapa sampai di situ lur. Ternyata dia malam tadi gelut sama itu emak di luar kesadarannya lur. Nah, esok hari Hosep memutuskan kembali ke kota Montreal dengan menumpang sebuah truk lur. Sementara itu Colette menemui putrinya si Gabriel yang mana dia telah bekerja di sebuah toko. Gabriel mencoba berubah usai dikasarin sama seorang cowok ya lur. Dia kapok sebenarnya, senanglah Colette lihat putrinya taubat ya lur. Nah, mulai lagi si Hosep melakukan perjalanannya dengan berjalan kaki ya lur. Dan kali ini Hosep benar-benar sudah jauh kesasar ya lur. Dia sampai di tempat yang sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Dia nggak punya apa-apa lagi ya lur. Dan tanpa disadarinya si Hosep membakar sebuah buku yang akan diterbitkannya lur, untuk membuat api unggun di situ lur, karena dia kedinginan. Dan buku itu sangat penting untuk karirnya yang sudah disusunnya bertahun-tahun lur. Dan si Colette mencoba menghapus kesepiannya usai ditinggal pergi lakinya dengan merawat mertuanya lur. Dia tak bisa terlepas dari bayangan mendiang lakinya ya lur. Cobaan untuk ketiga karakter di film ini mulai datang silih berganti lur. Hosep siang itu harus bertarung dengan beruang di hutan itu demi agar bertahan hidup lur. Dan ini nggak pernah terbayangkan olehnya, kan dia tinggal di kota lur sepanjang hidupnya, jadi nggak pernah berantem sama beruang ya lur. Colette tinggal bersama putrinya malam itu, namun dia nggak menemukan putrinya si Gabriel di rumahnya itu lur. Ternyata dia sudah berhenti bekerja di toko itu dan kembali bekerja sebagai cabe-cabe profesinya yang lama itu ya lur, karena bekerja di toko nggak bisa menghidupinya lur. Dan Hosep berhari-hari terluntang-lantung tanpa sadar dia telah sampai di perbatasan Kanada Amerika lur. Dalam pingsannya dia diselamatkan oleh suku Indian. Dia pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka lur. Beberapa hari kemudian dia pun dibawa ke rumah sakit oleh suku Indian. Nah, si Hosep yang sudah berbulan-bulan di Kanada ini akhirnya hilang kontak dengan bininya lur. Dia nggak bisa menelpon bininya lur. Dia memutuskan untuk berpisah karena ingin menetap di sini dan nggak mau balik lagi ke Belgia. Sementara itu pula bininya ternyata sudah duluan serong lur sama teman baiknya si Hosep. Dimana saat teleponan bini Hosep tengah cikipiu sama teman Hosep ya lur. Apa yang difikirkan Hosep selama ini benar adanya lur. Dan Hosep memutuskan untuk hidup di tempat yang jauh lur, yang nggak pernah ditapakinya sama sekali. Dan Gabriel menemukan pacarnya si Robin yang sudah stres karena dia terlalu mencintai Gabriel, dan Gabriel tak pernah mencintai Robin lur. Sementara itu Colette memilih hidup tetap dengan kesendiriannya lur. Dia mencoba terus tegar hidup sendiri ya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur.
apa sih inti cerita film ini sebenarnya dan apa sih tujuan film ini? Gue bener-bener bingung sekali lur untuk memahami film ini. Swear tekewer-kewer lur. Nah, yang bisa gue jelasin tentang maksud film ini lur, dimana Michelin Lengtot selaku sutradara dan penulis cerita memberikan kepada penonton bahwasanya setiap orang itu punya kesepian dalam dirinya masing-masing ya lur. Dan dia menjelaskan kepada kita bagaimana orang berpengalaman menyelesaikan masalah dengan bijak, tak mau kembali dengan masalah yang sama, seperti Josep dan Colette yang menyelesaikan permasalahan kesepian mereka dengan semakin menyempitkan diri lur, untuk membuat jiwa mereka lebih tenang, bukan mencari keramaian ya lur. Sebaliknya, anak muda seperti Gabriel cenderung mencari jalan singkat dalam menyelesaikan masalah. Gabriel nggak sanggup hidup jauh dari zona nyamannya, dia tetap memilih kembali dengan profesi lamanya sebagai cabai lur. Michelin Lengtok membuat film ini dengan cerita yang nuansa sangat sepi banget lur. Sepertinya dia ingin menggambarkan bagaimana kehidupan karakter di film ini dipenuhi dengan kesepian ya lur. Itu bagus menurut gue karena kerasa banget sepinya lur. Namun gue nggak tertarik dengan ide ceritanya lur, cenderung hambar ceritanya. Yang mana banyak film yang membuat cerita yang berakhir dengan penyatuan dari berbagai karakter di ending ceritanya ya lur. Namun di film ini malah sebaliknya, setiap karakter malah semakin menjauh atau terpisah di ending ceritanya, sehingga ceritanya terkotak-kotak ya lur. Dan itu nggak menarik banget menurut gue lur, membosankan bagi gue lur. Itu aja lur yang pengen gue jelasin lur. Oke ya lur, saatnya gue ciao.